Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tidak terasa 1 minggu telah berlalu dan tiba saatnya kami menghadirkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok dalam Ni Hao Tiongkok. Bersama saya Andy Chu, segera kita simak informasi yang pertama. Tiongkok telah merilis rencana untuk mempercepat pembangunan kekuatannya di bidang pertanian untuk periode 2024 hingga 2035. Rencana tersebut yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara menetapkan tujuan utama untuk mencapai kemajuan penting dalam membangun kekuatan Tiongkok di bidang pertanian pada tahun 2027. Rencana tersebut juga bertujuan untuk mencapai kemajuan substansial dalam revitalisasi pedesaan dan tahap baru modernisasi di bidang pertanian dan pedesaan pada tahun 2027. Pada tahun 2035, rencana tersebut membayangkan kemajuan yang menentukan dalam revitalisasi pedesaan secara menyeluruh, realisasi dasar modernisasi pertanian, dan pembentukan standar hidup modern di daerah pedesaan. Menurut rencana tersebut, Tiongkok bertujuan untuk sepenuhnya membangun kekuatan pertaniannya pada pertengahan abad ini. Negara itu berupaya untuk memastikan pasokan yang stabil dan andal, mencapai kemandirian dalam inovasi ilmiah dan teknologi, membangun infrastruktur yang kuat, dan mengembangkan rantai industri pedesaan yang efisien dan terintegrasi dengan baik. Rencana tersebut juga membayangkan pembangunan pedesaan yang indah, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan daya saing pertanian internasional, pencapaian integrasi perkotaan pedesaan penuh dan revitalisasi pedesaan yang komprehensif, dan modernisasi pertanian dan daerah pedesaan sepenuhnya pada pertengahan abad ini. Untuk mencapai target ini, rencana tersebut menguraikan tugas-tugas utama seperti memastikan pasokan yang lebih stabil dan andal, dan mempromosikan inovasi dalam ilmu pertanian, teknologi, dan peralatan. Rencana tersebut juga menyerukan peningkatan sistem operasi bisnis pertanian modern, mendorong integrasi yang lebih baik dari petani kecil ke dalam praktik pertanian modern, dan meningkatkan seluruh rantai industri pertanian. Tugas-tugas tersebut mencakup pendalaman lebih lanjut kerjasama internasional di bidang pertanian, mendorong pembangunan pedesaan yang indah dan harmonis yang diinginkan untuk ditinggali dan bekerja, dan meningkatkan standar hidup pedesaan. Selain itu, rencana tersebut menekankan pada promosi pembangunan perkotaan pedesaan yang terintegrasi dan mempersempit kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Proyek transmisi High Voltage Direct Current Flexible tenaga angin lepas pantai berkapasitas 500 kV resmi diluncurkan pada hari Senin 7 April 2025 di Pulau Sanshan di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, yang menandai proyek transmisi daya terpadu lepas pantai darat pertama di Tiongkok. Proyek ini menghubungkan ladang angin di Pulau Sanshan dan kota Qiangmen di Guangdong, membentang sejauh 293 km, termasuk 115 km kabel bawah laut dan 178 km jalur transmisi darat dengan total investasi lebih dari 10 miliar yuan atau sekitar 22,9 triliun rupiah. Setelah diresmikan, proyek ini akan menyalurkan energi hijau ke wilayah Teluk Raya Guangdong, Hong Kong, Makau untuk mendukung pembangunan regional dan dekarbonisasi. Ladang angin Pulau Sanshan yang menjadi titik awal proyek ini terletak hingga 92 km lepas pantai di perairan laut dalam. Ladang angin tersebut merupakan stasiun tenaga angin lepas pantai berkapasitas 10 gigawatt dengan kapasitas terpasang yang direncanakan sebesar 20 gigawatt. Proyek yang baru diluncurkan ini yang bertujuan untuk menyalurkan tenaga angin laut jauh berskala besar ke jaringan listrik regional diharapkan menjadi jalan tol tenaga laut dalam untuk memfasilitasi pembangunan energi hijau di Tiongkok. 工程将于2026年10月投产，投产后每年可向粤港澳大湾区输送清洁能源约60亿度，进一步支撑经济发展。 Menurut data yang dirilis oleh Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok baru-baru ini, Tiongkok mengalami peningkatan aktivitas operasi logistik e-commerce pada bulan Maret 2025 dengan indeks keseluruhan mencapai 110 poin, naik 1,1 poin dari bulan sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa subindeks untuk total volume bisnis logistik e-commerce meningkat 3,5 poin selama Februari 2025 menjadi 126,8 pada bulan Maret tahun ini, dengan wilayah barat memimpin pertumbuhan keseluruhan. Subindeks untuk volume bisnis pedesaan meningkat 5,3 poin menjadi 125,7 bulan lalu, dengan wilayah tengah memimpin tren kenaikan keseluruhan dengan pertumbuhan 6,3 poin. Pasar logistik e-commerce Tiongkok juga mencatat pengiriman retail instan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian dan mendesak masyarakat dengan jumlah pesanan pengiriman instan yang tumbuh pesat. Model streaming langsung baru untuk memajang dan menjual produk toko secara langsung kepada konsumen juga telah muncul di Tiongkok, yang mendiversifikasi jaringan streaming langsung bersama dengan platform e-commerce tradisional guna mendorong pertumbuhan industri yang kuat. 现在整个围绕电商板块的这种即时配送的增量比较快，反映出我们整个居民消费的活力的进一步的加强。那么同时也反映出整个电商物流的这种供给能力和服务能力的逐步的提升。 Ekonomi dataran rendah berkembang pesat di kota Shenzhen, Tiongkok Selatan, seiring dengan perkembangan pesawat nirawak dan pesawat lepas landas dan mendarat vertikal atau Vertical Take-off and Landing Aircraft atau eVTOL bertenaga listrik yang mengubah transportasi, logistik, dan mobilitas perkotaan. Dengan tenaga listrik sepenuhnya, eVTOL dapat terbang vertikal hingga ketinggian lebih dari 100 meter dan terbang dengan kecepatan 130 km per jam. Seiring dengan digunakannya taksi udara futuristik ini, masyarakat Shenzhen dapat melihat sekilas dunia masa depan. Berkat taksi udara, wisatawan di Shenzhen kini dapat mencapai Zhuhai, kota pesisir di seberang laut, hanya dalam waktu 17 menit. Perjalanan yang sebelumnya ditempuh dengan mobil akan memakan waktu hingga 3 jam. Debut eVTOL tidak hanya menandai lompatan besar dalam inovasi dan strategi pasar, tetapi juga mencerminkan terobosan gabungan yang telah dilakukan Shenzhen dalam kebijakan, infrastruktur, dan pengembangan aplikasi dalam ekonomi dataran rendah. Dalam skenario yang mendesak atau bernilai tinggi, drone dan eVTOL menawarkan alternatif yang lebih cepat dan lebih efisien untuk transportasi tradisional, dan transportasi drone antar kota juga semakin diminati. Di sisi lain, drone juga terbukti penting dalam pertanian. Menurut survei dari Departemen Pertanian Tiongkok, penyemprotan tanaman dengan drone secara signifikan mengurangi penggunaan dan biaya pestisida dan pupuk, sekaligus meningkatkan efisiensi dan presisi yang telah membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat di daerah pedesaan. Seorang peneliti dari Pusat Layanan Penyuluhan Teknologi Pertanian Nasional Tiongkok mencatat bahwa negara tersebut telah menjadi pengguna drone pertanian terbesar di dunia, dengan data yang secara konsisten menunjukkan peningkatan efektivitas pengendalian hama sebesar 10 hingga 20%, pengurangan penggunaan pestisida sebesar 20 hingga 30%, dan peningkatan efisiensi penggunaan pestisida lebih dari 10%. Di Shenzhen, pengiriman makanan berbasis drone juga telah beralih dari uji coba percontohan menjadi operasi komersial skala besar. Pada akhir tahun 2024, platform pengiriman makanan besar yang berbasis di Shenzhen telah membuka 53 rute pengiriman drone, menyelesaikan lebih dari 200.000 pesanan melalui pengiriman drone, hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan memperoleh lebih dari 80.000 pengguna baru. 低空经济确实它涉猎的比较多啊，那么如果是以一条主线的话，它基本上就是我们看到了很多，就是以空域为依托，低空飞行活动为牵引的辐射带动的一个综合性的一个经济形态。我们大概10月份统计了，就是报上来的包括这个企业的无人机也包括这个个人无人机。我们一天的飞行量平均下来大概是8000多架次，所以这个规模是远远的超过国内任何一个其他城市。Mianyang, kota industri utama di Provinsi Sichuan, Barat Daya Tiongkok, telah mengalami pertumbuhan pesat di sektor kecerdasan buatan atau AI yang mendorong pengembangan kekuatan produksi baru yang berkualitas di kawasan tersebut sejak awal tahun 2025.
Di dalam bengkel produksi Tianlian Robotics, perusahaan raksasa kecil tingkat nasional yang mengkhususkan diri dalam bidang robotika, para teknisi sibuk menyempurnakan robot humanoid yang dijadwalkan untuk dikirim. Tianlian Robotics telah mengisi kesenjangan domestik dalam teknologi robotik inti, mengembangkan robot tanggap darurat nuklir dan sistem verifikasi cerdas. 目前我们正在赶制未来2个月的产品订单，产品将发往华东、华南，主要用于教育、科研等领域。过去的1年，我们销售业绩突破了3000万。今年我们将继续加大研发力度，预计在上半年会推出2款新的人形机器人，预计全年实现5000万元的销售目标。 Sejak 2024, AI telah ditetapkan sebagai inisiatif inovasi teratas Provinsi Sichuan. Sebagai pusat industri yang sudah lama berdiri, Mianyang memanfaatkan kemampuan penelitiannya yang kuat dan basis industri yang kokoh untuk mempercepat transformasi pencapaian ilmiah dan teknologi menjadi aplikasi komersial. Pada tahun 2024 saja, Mianyang menandatangani 31 perjanjian baru pada proyek terkait AI, dengan total investasi sebesar 25,52 miliar yuan atau sekitar 58,7 triliun rupiah. Kota itu kini menjadi rumah bagi lebih dari 100 perusahaan AI. 绵阳大力推进人工智能产业发展，组建人形机器人创新联合体，为技术攻关、人才培养提供支撑，推动人工智能技术和产品加速赋能千行百业，警用机器狗、 球形机器人等30余项成果实现应用。2024年全市人工智能产业同比增长超30%。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga Anda menyukai pilihan informasi yang kami sajikan dalam Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Kami akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih atas atensi dan dukungan Anda untuk Ni Hao Tiongkok. Saya Andy Chiu, sampai jumpa.